Shalom anak-anak semua, selamat pagi dan selamat datang di Student Chapel untuk pertama kalinya di tahun ajaran ini tanggal 29 Juli 2021 atau yang biasa kita kenal dengan Chapel Siswa. Nah, di Chapel kali ini anak-anak akan mendengar kisah ke-117 tentang Yesus Kristus. Nah, ini khususnya bagi anak-anak kelas 8 dan kelas 9 ya. Tetapi untuk anak-anak kelas 7 mungkin untuk kisah pertama kalinya didengarkan bersama di Student Chapel secara online. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam Student Chapel, Pak Guru ingin ingatkan beberapa hal. Jadi yang pertama, pastikan kamu sudah mandi dan berseragam dengan lengkap. Dan pastinya hari ini hari Kamis berarti menggunakan ornamen daerah atau tenun sebagai dasi atau syal. Lalu pastikan kamu juga sudah sarapan sehingga siap secara fisik untuk mengikuti chapel. Lalu silakan persiapkan perlengkapan kamu dari Alkitab, lalu catatan untuk mencatat beberapa poin refleksi yang nantinya akan kamu kirimkan melalui link refleksi yang bisa kamu akses di Google Classroom mata pelajaran Biblical Studies atau pendidikan agama Kristen. Tetapi dari semuanya itu anak-anak, pastikan kamu mempersiapkan hal yang paling penting yaitu kesiapan hati. Oke, nah untuk chapel hari ini dan selanjutnya kamu bisa akses dari channel YouTube sekolah SLH Kupang Web ataupun dari web sekolah itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kegiatan hari ini dalam chapel, yaitu yang pertama kita akan menyanyikan lagu pembuka untuk mempersiapkan hati kita lebih lagi. Lalu kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini dan Pak Guru akan ajak kamu untuk review devosi dari tanggal 26 sampai 28. Lalu terakhir akan ada refleksi sebelum kita doa tutup. Oke, kalau begitu sekarang kita akan langsung mulai saja menyanyikan lagu He Lives. Dengan semangat kita menyanyikan lagu Dia Bangkit dalam bahasa Inggris. Nah, itu adalah lagu Dia Bangkit atau Kristus Bangkit, menceritakan kita bersuka cita karena Yesus bangkit dan memberi kita kehidupan dan menemani kehidupan kita sampai sekarang. Mari kita berdoa untuk memulai perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Engkau berikan ya Tuhan. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman daripada Engkau Tuhan. Biarlah kesukacitaan kami percaya bahwa Engkau itu bangkit menjadi alasan kami untuk terus ya Bapa rindu mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati waktu-waktu kami ke depan. Meskipun kami berbeda-beda tempat di rumah masing-masing. Biarkan anak-anak di rumah bisa fokus mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Biarkan hikmat daripada Engkau menuntun refleksi dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita hari ini akan kembali membahas satu tema selama 1 minggu ini sudah anak-anak dengarkan dalam devosi di kelas, yaitu tentang kebangkitan Yesus atau He is risen. Jadi Kristus yang sudah bangkit itu akan kita renungkan bersama. Nah, kali ini Pak Guru akan ajak kita untuk review dulu perenungan firman Tuhan atau devosi dari tanggal 26 sampai 28 Juli. Nah, di hari yang pertama bersama wali kelas kalian sudah membaca dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Ya. Nah, di sini Pak Guru memberikan judul rencana jahat orang Farisi. Di mana di dalam cerita atau kisah itu anak-anak baca tentang Yesus dikuburkan, lalu karena orang Farisi ini ya, ini berniat jahat atau berniat licik sekali ya, dan menceritakan hal yang tidak benar sekali kepada pemerintah Romawi gitu ya, bahwa nanti jangan-jangan ya murid-murid Yesus akan mencuri tubuh dari Yesus Kristus lalu menyebarkan kebohongan bahwa Kristus sudah bangkit seperti yang pernah diceritakan oleh Yesus sebelum kematiannya bahwa dia akan bangkit setelah hari ketiga. Jadi mereka bilang oke, harus jaga nih supaya tidak dicuri mayatnya. Nanti para murid-murid itu mulai omong kosong begitu. Nah, tetapi anak-anak, kita tahu bahwa rencana jahat orang Farisi ini betul-betul tidak bisa menghalangi rencana kekal yang Allah itu kerjakan. Yaitu haleluya Yesus Kristus bangkit yang anak-anak bahas di hari kedua. Dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di mana di situ terjadi gempa bumi. Lalu malaikat itu datang dan menggulingkan batu kubur yang ada di kubur Yesus itu. Dan Yesus Kristus itu bangkit. Prajurit sangat ketakutan saat itu anak-anak. Prajurit yang diminta untuk menjaga saat itu sangat ketakutan. Tetapi kita semua justru tidak takut, tapi kita semua bersuka cita karena Yesus Kristus seperti janjinya. Dia itu menggenapi janjinya. Janji Allah bahwa anak manusia itu akan diserahkan pada tangan orang berdosa, disesah, tetapi pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. Yesus Kristus bangkit dan itu digenapi. Kita bahas di hari ketiga dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sehingga sempat anak-anak renungkan bersama wali kelas ya bahwa dalam surat Rasul Paulus pun itu anak-anak Rasul Paulus mengatakan bahwa sia-sialah kalau tidak ada kebangkitan iman kita. Jadi kosong sekali iman kita kalau tidak ada kebangkitan. Karena iman kita itu percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kepada Mesias yang hidup, bukan Mesias yang mati. Jadi ketika kebangkitan itu betul-betul terjadi, itu menjadi satu sukacita yang besar bagi iman kita sendiri anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut dengan membaca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kira-kira apa yang dibicarakan di situ ya? Mari kita baca sama-sama, anak-anak yang bisa baca di rumah bersama-sama dengan Pak Guru ya. Jika sudah, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia
sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian pembacaan kita anak-anak. Jadi berbicara tentang apa nih kisah ini? Yang pertama, ini berbicara tentang bagaimana cerita dari penjaga dan prajurit. Mereka menceritakan suatu fakta atau kebenaran di ayat 11. Ceritakan kepada siapa? Mereka ceritakan kepada imam kepala. Bahwa kejadiannya ada malaikat Tuhan. Lalu batu digulingkan dan Kristus, Yesus itu bangkit. Itu yang diceritakan. Tetapi selanjutnya anak-anak, imam-imam kepala dan tua-tua itu bersepakat untuk menutupi kebenaran itu. Di ayat 12 sampai 14. Dikatakan di situ bahwa dan sesudah berunding dengan tua-tua, sesudah imam-imam kepala ini berunding dengan tua-tua, mereka menyepakati untuk memberikan sejumlah uang kepada para prajurit ini untuk mereka tidak menceritakan yang sebenarnya, menutupi sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga anak-anak tahu bahwa di akhirnya tadi, di ayat yang ke-15, itu terjadi penyebaran kebohongan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Begitu anak-anak. Jadi anak-anak lihat bagaimana suatu kebenaran ditutupi oleh suatu tindakan suap, suatu tindakan kejahatan untuk bisa akhirnya ditutupi dengan sebuah kebohongan. Semua itu dengan tujuan apa? Tujuan untuk menutupi kejadian bahwa Allah itu berkuasa. Yesus Kristus itu benar-benar menggenapi janjinya bangkit. Alkitab mengatakan demikian. Jadi pertanyaan Pak Guru. Anak-anak mau mempercayai sesuatu yang bohong atau sesuatu yang benar? Sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen, kita percaya bahwa kebenaran kita adalah Alkitab. Segala sesuatu yang ada dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah kepada para penulis kitab-kitab dalam Alkitab. Sehingga semuanya itu menjadi kebenaran bagi kita. Kisah yang diceritakan itu benar-benar terjadi. Jadi pertanyaannya, mana yang kamu ingin percayai? Apakah kisah dari orang Farisi prajurit, imam kepala dan tua-tua bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit? Ataukah kisah dalam Alkitab ini yang sebenarnya? Bahwa Kristus betul-betul bangkit. Anak-anak, kisah kebangkitan ini memang bukan baru diceritakan di chapel kali ini. Tapi dari awal itu sudah Bapak Ibu Guru sudah mulai menceritakan perlahan-lahan perjalanan pelayanan Yesus. Informasi bagi anak-anak kelas 7 bahwa kakak kalian dari kelas 9 ini ketika mereka masuk pertama kali kelas 7 itu sekolah atau guru-guru itu lagi membahas tentang kitab perjanjian lama. Lalu selanjutnya ketika anak-anak kelas 8 sekarang kakak kalian kelas 8 masuk itu bahas tentang kisah perjanjian baru. Nah, ini bukunya nih yang baru. Kisah penggenapan janji Allah. Di mana kita membahas semua perjanjian baru ini menjadi suatu penggenapan dari kisah perjanjian lama, nubuatan di perjanjian lama. Dan itu jaraknya sangat jauh. Kisah perjanjian lama atau nubuatan perjanjian lama itu ditulis beratus-ratus tahun sebelum adanya perjanjian baru. Tetapi anak-anak lihat bahwa betul-betul tergenapi. Janji Allah yang beratus-ratus tahun itu tidak dilupakan. Bahwa dia mendatangkan seorang juru selamat, yaitu dirinya sendiri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi pertanyaannya, kamu mau percaya kisah dalam Alkitab sebagai suatu kebenaran, atau kamu percaya pada kebohongan orang Farisi, atau prajurit, atau imam kepala, atau kabar-kabar bohong? Zaman sekarang itu banyak sekali hoax. Hoax itu bukan hanya tentang berita yang terjadi dalam negara kita ya, politik, ekonomi misalnya gitu ya. Bukan saja kebohongan seperti itu, tapi hoax sekarang juga tentang
kebenaran Alkitab atau prinsip dalam Alkitab. Ada banyak kebohongan yang bisa muncul dari penafsiran Alkitab yang salah. Sehingga ketika kita semua anak-anak dan Pak Guru dan kamu itu tidak punya dasar yang kuat, yaitu kebenaran dalam Alkitab itu sendiri, maka kita bisa saja disesatkan dengan setiap kebohongan yang ada. Jadi anak-anak, mari terus baca Alkitab. Baca Alkitab anak-anak untuk bisa tahu hal yang sebenarnya. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Dan minta anugerah Tuhan untuk kamu terus ada dalam kepercayaan terhadap firman Tuhan. Pak Guru tanya satu pertanyaan. Mengapa para imam kepala tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Coba anak-anak pikirkan, mungkin sekitar 15 detik. Mengapa para imam kepala tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Mengapa? Pada mereka sudah melihat begitu banyak mujizat sejak Yesus itu melayani. Saat Yesus itu masih hidup. Sebelum kematiannya banyak sekali. Kita bisa lihat banyak sekali mujizatnya. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu orang-orang Yahudi, bahkan para imam kepala, orang Farisi itu pasti melihat, pasti mendengar. Tapi ketika dia betul-betul bangkit, bahkan prajurit itu menceritakannya, luar biasa. Prajurit itu pasti menceritakan suatu ketakutan yang luar biasa tentang hal yang terjadi. Tetapi kenapa para imam itu tidak percaya? Anak-anak, tidak semua orang yang mendengar firman atau mendengar tentang Yesus Kristus atau tentang kebenaran ilahi itu bisa percaya. Tidak semua. Bahkan mungkin sekarang Pak Guru bicara pun anak-anak masih bergumul. Itulah mengapa kita manusia anak-anak. Karena kita tidak akan mampu untuk percaya dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Allah. Imam kepala juga, orang Farisi juga perlu Allah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memerlukan Allah untuk bisa percaya kepada Allah. Kekuatan usaha kita sendiri tidak bisa. Hanya Allah yang bisa membuka hati imam kepala, bisa membuka hatimu, bisa membuka hati Pak Guru, bahkan orang-orang di sekitar kita, papa mama kita untuk percaya kepada Allah. Hanya Allah yang mampu. Sehingga kita selalu mendengar ya anugerah Allah, itulah yang dimaksud. Bahwa Allah yang beranugerah, Allah yang berotoritas untuk membuka hati kita percaya. Jadi betul-betul minta kepada Tuhan untuk Tuhan berkenan membuat kita percaya kepada pribadinya. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru ingin anak-anak mengingat dua hal ini. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, mari kita beritakan Kristus. Melalui apa? Melalui tingkah laku, melalui cerita kita kepada orang lain, kita menginjili, kita menceritakan kisah Kristus. Melalui keberhasilan kita, bahkan kegagalan kita pun, itu harus semuanya untuk memberitakan Kristus. Artinya seluruh hidup kita beritakan Kristus. Itu artinya sama seperti tema sekolah kita tahun ajaran ini ya, Christ we proclaim. Siapa yang kita beritakan? Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang mati dan bangkit bagi saya dan bagi kamu dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi mari kita beritakan Kristus lewat hidup kita. Biarlah terang kita bercahaya. Seperti logo sekolah kita yang seperti bola lampu ya, cahayanya itu terang. Ada mikrofon di dalamnya, kita beritakan. Suara kita pakai, tingkah laku kita pakai. Keberhasilan bahkan kegagalan kita pakai anak-anak. Lalu bukan hanya untuk hidup kita, tapi kita juga mendoakan. Mendoakan agar Allah berbelas kasihan bagi setiap orang yang belum percaya.
kita doakan untuk hidup mereka yang belum percaya. Oke, kita masuk dalam refleksi dan ini semoga menjadi suatu pertanyaan yang bisa membuat kita semakin menilik hati kita, mengoreksi hati kita. Pertanyaan pertama, percayakah saya bahwa Yesus Kristus bangkit? Ya atau tidak? Lalu apa alasannya jika ya? Apa alasannya jika tidak percaya? Yang kedua, sudahkah saya memberitakan Yesus pada orang di sekitar saya yang belum percaya? Sudahkah saya memberitakan Yesus pada orang di sekitar saya yang belum percaya? Menceritakan kisah Yesus, mujizatnya, cerita Alkitab. Apakah sudah? Kepada keluarga kita yang belum kenal Kristus, teman kita, apakah sudah? Dan yang ketiga, siapa saja orang yang perlu saya doakan agar Yesus Kristus berkenan membuka hati mereka untuk percaya. Jadi anak-anak ingat atau mendaftarkan siapa saja orang-orang yang perlu saya doakan. Mungkin teman SD anak-anak, mungkin tetangga anak-anak, tukang sayur yang lewat misalnya, tukang bakso juga, atau siapapun yang anak-anak tahu dan mereka bukanlah orang yang percaya kepada Kristus. Anak-anak bisa pikirkan, anak-anak bisa refleksikan. Jadi bisa menuliskan ini di link refleksi nanti anak-anak. Dan setelah ini Pak Guru akan ajak kita berdoa termasuk mendoakan 3 poin refleksi. Mari kita terus percaya dan beritakan Yesus Kristus. Christ we proclaim. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dan akhirnya bangkit menjadi sukacita yang besar bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami sebagai manusia berdosa ini, kami mengaku bahwa kami tidak sanggup jika hidup tanpa Engkau Allah yang bangkit. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan terus mempengaruhi kami untuk kami menjadi terang bagi setiap orang di sekitar kami. Lewat tingkah laku kami, lewat cerita kami, lewat keberhasilan kami, bahkan kegagalan kami. Dan kami juga bisa mendoakan orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau taruh hati kami ya Tuhan, nama-nama orang-orang untuk kami doakan. Biarkan Engkau yang bukakan itu dan taruhlah kerinduan untuk kami terus mendoakan mereka. Agar kiranya Engkau berkenan membuat mereka percaya kepada Kristus. Baik melalui kami ataupun melalui orang lain. Ataupun hal-hal yang Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kegiatan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk pembelajaran ya Tuhan. Dan mungkin anak-anak yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Keluarga yang sedang sakit Engkau sembuhkan di tengah pandemi ini Tuhan. Keluarga yang kesulitan ekonomi juga Engkau berkati ya Bapa. Biarkan berkat daripada-Mu yang turun atas keluarga. Berkati setiap anak-anak yang terus berjuang, bahkan anak kelas 7 yang beradaptasi dengan sistem sekolah yang sangat banyak ini Tuhan. Berkati juga anak kelas 8 yang semakin dewasa dalam belajar mereka dan anak kelas 9 di tahun terakhir. Ini mereka sebagai siswa SMP. Biarkan semuanya bisa disiplin belajar, bisa semangat dan tetap sehat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap guru-guru ke dalam tangan pengasihan-Mu, pimpinan sekolah Tuhan. Staf dan karyawan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua di tengah pandemi, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami sekaligus menopang kehidupan kami. Karena di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Haleluya. Amin. Selesai anak-anak, sampai ketemu di chapel online lagi minggu depan dengan pastinya tema yang berbeda lagi. Dan kiranya Tuhan Yesus mengasihimu dan menyertaimu menjadi saksinya. Sampai jumpa. Shalom.